Halo teman, selamat datang di channel yang satu ini. Hehehe, Eits, channel ini adalah berisi cerita tentang alur Donghua yang keren. Penasaran? Yuk segera langsung markideng, mari kita dengar. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Battle Through to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Seekor burung api besar berwarna coklat keabu-abuan mengepakkan sayapnya saat melayang di langit biru. Gelombang panas memancar dari tubuhnya. Itu menyebabkan ruang di langit menjadi terdistorsi. Wajah kelompok Fang Yan jelas menjadi jauh lebih pucat setelah burung api besar berwarna coklat keabu-abuan ini muncul. Selain itu, aura mereka dengan cepat menjadi lamban. Jelas mereka telah menghabiskan sebagian besar kekuatan mereka untuk menggabungkan api bintang Phoenix yang memiliki kekuatan destruktif yang dalam jumlah besar. Meskipun wajah Fang Yan pucat, kekejaman di antara alisnya menjadi lebih padat. Dia menertawakan Xiao Yan di tengah dengan cara yang aneh. Kepala Xiao, bagaimana dengan api bintang Phoenix kita? Bisakah itu dibandingkan dengan api surgawi Anda? Ucap penatua Fang Yan. Tatapan Xiao Yan melirik wajah tua yang ditutupi dengan kebencian itu. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia dengan acuh tak acuh bertanya. Apakah ini jurus pembunuhan terakhirmu? Sudut mata penatua pertama Fang Yan bergerak saat mendengar nada santai Xiao Yan. Segera setelah itu, senyum garang di sudut mulutnya melebar. Mungkin kepala Xiao akan mengubah pernyataanmu setelah kamu merasakan kekuatan dari serangan ini. Ekspresi penatua pertama Fang Yan dengan cepat menjadi gelap setelah suaranya terdengar. Teriakan dingin keluar dari mulutnya saat segel tangan dibentuk dan berubah. Mengikuti perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya, Phoenix api besar berwarna coklat keabu-abuan di langit tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan tajam. Gelombang suara seperti zat panas datang menyapu, bertiup di atas hutan di bawah sampai pohon-pohon naik dan jatuh tanpa batas dalam bentuk gelombang. Phoenix api yang berwarna coklat keabu-abuan mengepakkan sayapnya dengan ganas setelah teriakannya terdengar. Sayap api keabu-abuan yang padat segera melesat keluar dari tubuh Phoenix api dan menyerbu Xiao Yan dari segala arah. Angin tajam bulu api merobek udara dan bergema di seluruh langit. Suhu panas itu seperti banyak batu kecil yang meletus dari gunung berapi. Itu memiliki panas sekaligus kekuatan penghancur yang besar. Bulu api yang datang dari segala arah dengan cepat diperbesar di mata hitam gelap Xiao Yan. Namun ketika mereka berada di sekitar 20 kaki dari Xiao Yan, api hijau tua tiba-tiba muncul di pupil matanya yang hitam pekat. Penutup api hijau tua melingkar tiba-tiba muncul dengan cara yang aneh ketika bulu api yang jatuh dari seluruh langit berada di sekitar 20 kaki dari tubuh Xiao Yan. Api coklat keabu-abuan yang menyebar di sekitar semua bulu api yang telah ditembakkan ke penutup api melingkar ini sepertinya segera bertemu dengan air es saat mereka padam dengan cepat. Setelah api padam, bulu Doki yang terbentuk tersebar dengan tenang. Akhirnya mereka tidak menjadi apa-apa dan hilang. Bulu api mengalir turun seperti badai ke penghalang api. Di dalam penghalang api, Xiao Yan perlahan meletakkan tangannya di belakangnya. Saat tatapannya dengan tenang mengamati burung Phoenix api besar itu. Phoenix api ini yang pada dasarnya telah digabungkan dari sebagian besar Doki dalam tubuh Fang Yan dan dua sesepuh lainnya, memang memancarkan suhu yang sangat panas. Suhu sedemikian rupa sangat dekat dengan api inti teratai hijau. Namun tidak peduli seberapa dekat itu pada akhirnya bukanlah api surgawi yang asli. Sebagian besar api surgawi terbentuk di alam selama bertahun-tahun tekanan, akumulasi dan evolusi yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya akan berkembang menjadi api surgawi yang memiliki kekuatan penghancur. Karakter yang merusak, liar dan kejam ini terakumulasi dalam jangka waktu yang lama. Dari sini kita bisa melihat bahwa api surgawi tidak bisa dibandingkan.
Fang Yan dan dua sesepuh lainnya meningkatkan apa yang disebut api transformasi kehidupan ini menjadi tingkat api surgawi. Namun mereka tidak tahu bahwa bagian yang benar-benar menakutkan dari api surgawi bukanlah hanya suhunya yang menakutkan, tetapi sifat destruktifnya yang menghancurkan segalanya juga benar-benar mengerikan. Namun mereka sebenarnya bermaksud menggunakan api semacam ini untuk menyerang Xiaoyan yang memiliki dua jenis api surgawi asli. Tidak diragukan lagi, ini adalah pemikiran yang aneh dan menggelikan. Bulu api abu-abu yang terkonsentrasi di langit benar-benar hancur ketika Fang Yan dan dua sesepuh itu melihat bahwa Xiaoyan yang ditutupi oleh penghalang api sebenarnya tidak terluka. Warna hijau perlahan naik ke wajah mereka bertiga. Api transformasi kehidupan Anda hanya sampai pada tingkat tertentu. Ini benar-benar mengejauhkan saya. Xiaoyan mengangkat matanya dengan lembut saat dia berdiri dalam penutup api. Matanya menyapu Fang Yan dan dua sesepuh lainnya sebelum berbicara dengan suara yang samar. Wajah Fang Yan menjadi hijau karena amarah. Tampilan ganas segera muncul. Tanpa menjawab Xiaoyan, tatapannya beralih ke dua sesepuh lembah api iblis saat dia meraung dengan suara menyeramkan. Api pengorbanan. Ekspresi dari dua sesepuh lainnya itu sedikit berubah ketika mereka mendengar raungan rendah dari Fang Yan. Mereka menggigit lidah mereka dengan keras dan seteguk darah segar segera dikeluarkan. Sebaliknya itu digabungkan menjadi beberapa tetesan darah yang bergulir di depannya. Aura yang sudah lelah dari kedua sesepuh sekali lagi melemah setelah seteguk darah segar dimuntahkan. Jelas sewapan darah segar ini bukanlah darah biasa. Sebaliknya itu adalah darah dari esensi yang mengandung dauqi paling murni di dalam tubuh mereka. Fang Yan menggigit lidahnya saat melihat ini. Seteguk darah segar juga dimuntahkan. Akhirnya dia mengendalikannya dengan jarinya dan dua kelompok darah segar lainnya ditembakkan. Akhirnya tiga kelompok darah berkumpul bersama dan membentuk kelompok darah coklat tua seukuran kepalan tangan. Pergi. Fang Yan melambaikan lengan bajunya dan kumpulan darah cair keluar. Akhirnya itu mendarat di api Phoenix yang sangat besar itu. Sayap api bintang Phoenix menegang saat cairan darah memasuki tubuhnya. Warna merah darah yang tidak biasa merembes keluar dari tubuhnya. Phoenix api berubah dari warna coklat keabu-abuan yang awalnya menjadi warna merah darah yang tidak biasa sekarang. Bau darah yang pekat perlahan naik dari tubuh Phoenix api saat warnanya berubah. Akhirnya itu mewarnai langit ini sampai menjadi agak merah. Selain itu, aura api Phoenix berwarna merah darah menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin itu karena darah esensi dari Fang Yan dan dua sesepuh lainnya. Tetapi api Phoenix ini tampaknya memiliki kecerdasan yang tidak jelas. Bunuh dia, teriak Fang Yan. Mata seperti lubang kosong berwarna merah dari api Phoenix itu tiba-tiba mengungkapkan warna merah darah setelah suara Fang Yan terdengar. Teriakan elang yang tajam bergema di langit dengan cara yang memekakan telinga. Dengan segera, sayapnya tiba-tiba ditarik dan tubuh besarnya seperti lembing besar saat berputar dengan liar. Akhirnya itu mengeluarkan suara saat dia berlari ke depan menuju ke arah Xiaoyan. Kecepatan Phoenix api ini sangat cepat, sehingga agak menakutkan. Kemerahan darah yang pekat menempel di mulut tajam Phoenix api. Itu menyebabkan tampak sedikit aneh. Sebuah kehikmatan melintas di mata Xiaoyan saat dia merasakan kecepatan api Phoenix itu. Lembah api iblis ini memang memiliki beberapa taktik. Itu mampu menciptakan api buatan manusia yang sekuat ini. Tangan Xiaoyan juga cepat saat pikiran ini melintas di hatinya. Segel terbentuk dengan tangannya dan penghalang api yang menutupi seluruh tubuhnya bergetar. Segera, jaring api besar berwarna hijau tiba-tiba membengkak lebih dari 100 kaki. Akhirnya, itu terbentang dan melilit Phoenix api yang telah menyerbu. Phoenix api baru saja tertahan saat mulai berjuang. Api berwarna darah di tubuhnya dengan cepat berputar saat berjuang melawan kekuatan yang besar itu. Tubuhnya berulang kali membelah jaring api berwarna hijau itu.
Namun karena kekuatan pengisian yang sangat besar sebelumnya, mulut api seperti pedang dari Phoenix api masih melesat ke arah Xiaoyan, meskipun jaring api telah menghentikannya. Berhenti! Mata Xiaoyan tiba-tiba mengeras saat dia menjerit keras saat mulut api yang tajam dengan cepat mengembang di dalam matanya yang hitam pekat. Cahaya kuat jaring api berwarna hijau sekali lagi meletus saat teriakan Xiaoyan terdengar. Segera, ia mulai mengikat Phoenix api sambil mengeluarkan gelombang suara retakan. Xiaoyan menghela nafas lembut dari mulutnya. Dia melirik mulut api tajam yang kurang dari 1 kaki dari kepalanya dan menyeka keringat dingin dari dahinya. Segera dia tersenyum pada Fang Yan sebelum mengganti segel tangannya dan berteriak keras. Gabungkan! Kata itu baru saja terdengar ketika api berwarna hijau tiba-tiba berubah menjadi sesuatu seperti penyembur api yang berulang kali menyemburkan api berwarna hijau tua. Selain itu, nyala api hijau ini menyebabkan Phoenix api berguling seolah-olah menderita rasa sakit yang hebat saat api menempel ke tubuh yang terakhir. Api darah aneh itu sepertinya telah menemui musuh bebuyutannya di bawah pelepasan api berwarna hijau Xiaoyan. Ini sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda padam. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan nafas. Dia menyaksikan permukaan tubuh Phoenix api melemah. Jantungnya segera bergerak dan dia menggunakan semua kekuatannya untuk menggerakkan api inti teratai hijau di dalam tubuhnya, sebelum akhirnya meludahkan semuanya ke Phoenix api. Phoenix api itu seperti ayam yang terluka di bawah erosi suhu tinggi dari Green Lotus Core Flame atau inti api teratai hijau. Itu berjuang berulang kali dan teriakan menusuk telinga terdengar menyedihkan. Saudara Yang, cepat cabut Phoenix api itu. Api surgawi bocah ini benar-benar terlalu menakutkan. Phoenix api tidak bisa bertahan. Seorang penatua dari lembah api iblis dengan tergesa-gesa berteriak ketika dia melihat perubahan pada Phoenix api itu. Ketiganya memiliki hubungan dengan Phoenix api. Oleh karena itu mereka secara alami menyadari seperti apa kondisi yang sangat mengerikan itu. Pada saat ini, pucat bercampur dengan wajah hijau Fang Yan yang marah. Pada saat ini dia akhirnya mengerti bahwa menggunakan api untuk menghadapi Xiaoyan adalah keputusan yang salah. Kekuatan besar api surgawi telah jauh melebihi harapan mereka. Fang Yan tidak ragu-ragu lagi saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia menjerit dan segel di tangannya berubah. Phoenix api berwarna darah di dalam jaring api perlahan menghentikan perjuangannya setelah teriakan Fang Yan terdengar. Itu akan terpisah menjadi titik cahaya api yang tak terhitung jumlahnya lagi, seperti lebah yang telah meninggalkan sarang mereka. Akhirnya mereka keluar dari celah di antara jaring api dengan cara yang padat. Anda benar-benar berpikir untuk menggunakan teknik yang sama 2 kali? Hari ini, saya pasti akan menangkap api transformasi kehidupan milik Anda itu, ucap Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum dingin saat melihat adegan ini. Dia menjentikan jarinya dan ruang di mana celah jaring api berada mulai berputar. Api tak terlihat muncul dan benar-benar mengejar semua api berwarna darah yang melarikan diri kembali. Jaring api berwarna hijau dengan cepat menyusut setelah api berwarna darah dikejar kembali. Dalam beberapa kedipan, jaring telah berubah menjadi penghalang api berwarna hijau seukuran kepalan tangan. Di dalam penghalang api itu, ada sekelompok api berwarna darah yang menari dengan lamban. Penampilannya mirip dengan burung yang terperangkap di dalam sangkar. Penghalang api berwarna hijau digantung di atas tangan Xiaoyan. Tatapannya menyapu kelompok api berwarna darah di dalamnya sebelum matanya beralih ke kelompok Fang Yan. Dia tersenyum sedikit dan dengan lembut berkata, "Terima kasih atas hadiahmu. Xiaoyan akan menerima hadiah berharga ini begitu saja," ucap Xiaoyan. 3 tatapan dari kelompok Fang Yan membosankan saat mereka melihat api berwarna darah yang terjebak di dalam penghalang api hijau tua itu. Hati mereka menegang ketika mereka mendengar kata-kata mengejek Xiaoyan, dan kemerahan cerah yang luar biasa melonjak ke wajah mereka. Dengan suara 3 suap darah segar dimuntahkan dengan keras. Pada saat bersamaan, api Phoenix itu digabungkan dari sebagian besar dauki milik Fang Yan dan 2 sesepuh lainnya itu.
Selain itu, karena memiliki darah esensi mereka, ketiganya memiliki sedikit hubungan dengan Phoenix api. Namun, saat penghalang api berwarna hijau tua terbentuk, benang koneksi menghilang dari hati mereka bertiga. Tentu saja, hal yang menghilang bersama dengan koneksi ini adalah Dao-Ki murni yang telah dilatih Fang Yan dan dua sesepuh selama bertahun-tahun. Hilangnya Dao-Ki ini berarti bahwa kekuatan Fang Yan dan dua sesepuh akan sangat menyedihkan dan menurun. Mulut mereka terengah-engah sementara beberapa keputihan muncul di rambut berwarna merah Fang Yan saat ini. Wajah aslinya yang dulu tampak lebih tua. Setelah menyeka jejak darah dari mulutnya dengan cara yang bergetar, dia mengalihkan pandangannya yang kejam ke Xiaoyan yang tetap di udara dengan sayap mengepak. Dia tidak menyerah. Sebaliknya, dia memilih untuk mengatupkan giginya dan mengganti segel tangannya. Namun demikian, Fang Yan hanya mencari jarum di tumpukan jerami terlepas dari bagaimana dia merangsang hubungan dengan Phoenix api di dalam hatinya. Sama sekali tidak ada tanggapan. Penghalang api seukuran telapak tangan itu seperti kandang yang tidak bisa dipecahkan, yang benar-benar mengisolasi hubungannya dengan api transformasi kehidupan. Bajingan, lepaskan api transformasi kehidupan. Seorang penatua dari lembah api iblis itu merasakan tubuh internalnya yang semakin lelah. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan tegas meneriaki Xiaoyan dengan mata merah darah. Tatapan Xiaoyan tenang saat dia melirik aura kelompok Fang Yan yang sangat berkurang itu. Tatapannya seolah-olah dia sedang menonton beberapa orang idiot. Apakah mereka mengira bahwa mereka sedang bermain game? Setelah kehilangan api transformasi kehidupan, kelompok Fang Yan sudah bukan lagi yang perlu dia takuti. Kekuatan mereka yang berkurang mengalami kesulitan bersaing dengannya. Jika seseorang mendiskusikannya, api transformasi kehidupan ini dapat dianggap telah diantar oleh Fang Yan sendiri. Jika mereka tidak membuat keributan, Xiaoyan akan kesulitan mengalahkan mereka selain menggunakan beberapa teknik Dao yang akan menghabiskan banyak Dao-Ki. Selain itu, bahkan jika Xiaoyan berhasil mengalahkan mereka bertiga, tubuhnya juga akan habis. Bagaimana lagi dia bisa berada dalam kondisinya yang santai ini? Selain itu, dia juga telah menjebak api transformasi kehidupan dari tiga lainnya tanpa menimbulkan masalah. Fang Yan menghirup udara dalam-dalam. Kekejaman di matanya secara bertahap menyatu saat dia mengangkat kepalanya dan menertawakan Xiaoyan. Hahaha. Api surgawi kepala Xiao benar-benar dapat dianggap tak tertandingi di dunia. Sepertinya kami tiga orang tua ini sedikit lancang. Api transformasi kehidupan ini adalah sesuatu yang terbentuk dari Dao-Ki murni kami. Tidak ada gunanya bagi Anda bahkan jika Anda menjebaknya. Yang bisa Anda lakukan hanyalah menunggu sampai menghilang dengan sendirinya. Mengapa kita tidak melakukan ini saja? Jika kepala Xiao mengembalikannya kepada kita, aku yang dulu akan menjamin bahwa lembah api iblis akan mundur dan tidak ingin ikut campur dengan perebutan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Apa yang kamu katakan? Ucap Fang Yan. Xiaoyan melirik wajah tua Fang Yan yang tersenyum dan menyeringai. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Penatua pertama Fang Yan, kita semua adalah orang-orang yang memahami situasi ini dengan jelas. Tolong jangan terus mengucapkan kata-kata kekanak-kanakan lagi. Saya tidak akan mempercayai Anda untuk pergi sendiri setelah saya mengembalikan api transformasi kehidupan Anda. Lagi pula jika saya terus terang, apakah kepergian Anda masih penting dalam situasi saat ini?" Ucap Xiaoyan. Senyum di wajah Fang Yan berangsur-angsur mengeras saat setiap kata dari Xiaoyan dikirimkan ke telinganya. Sebuah pembuluh darah berdenyut di dahinya sebelum dia akhirnya tidak bisa menahan iritasi dan keganasan di dalam hatinya. Dia dengan marah meraung kepada Xiaoyan. "Apa yang kamu rencanakan? Selain mengambilnya dan menontonnya secara otomatis menghilang, untuk apa lagi Anda menggunakan api transformasi kehidupan? Apa yang kamu inginkan? Nyatakan saja keinginan Anda dengan jelas," ucap Fang Yan dengan marah. Seseorang tidak bisa menyalahkan Fang Yan karena dia gelisah dan kehilangan dirinya sendiri. Ini karena dia jelas mengerti apa artinya kehilangan
transformasi api kehidupan. Itu berarti bahwa levelnya memiliki satu kaki di kelas Douzong akan menurun sampai dia hanyalah seorang dohuang biasa. Selain itu, setelah kehilangan darah esensinya, kerusakan yang dideritanya akan menjadi abadi. Dia mungkin akan tetap tinggal di kelas dohuang selamanya tanpa kemajuan sedikit pun. Nasib ini tidak diragukan lagi merupakan siksaan yang menakutkan bagi seseorang seperti dia yang memiliki ambisi yang cukup liar. Fang Yan mungkin sudah kehilangan ketenangannya, tapi Xiaoyan bukanlah orang yang baik. Selain itu, dia juga tahu bahwa berbelas kasihan kepada orang-orang seperti ini kejam terhadap dirinya sendiri. Hati kebanyakan orang di wilayah sudut hitam menyembunyikan pisau tajam yang bisa melihat siapa saja dan kapan saja. Selain itu, penato pertama adalah salah satu dari orang-orang ini yang memiliki pisau yang lebih tajam itu. Jika dia mendapatkan sekali lagi api transformasi kehidupan itu, dia pasti akan tidak memenuhi janjinya dan berpaling dan pergi. Sebagai gantinya, dia akan sekali lagi bergandengan tangan dengan dua sesepuh itu dan terlibat dalam upaya liar untuk membunuh Xiaoyan. Selain itu, karena kehilangan yang mereka derita terakhir kali, mereka tidak akan menggunakan api mereka lagi untuk bertarung dengan Xiaoyan di lain waktu. Ini berarti akan ada pertempuran Daoqi. Pada saat itu, bahkan jika Xiaoyan mampu mengalahkan mereka lagi, harga yang harus dia bayar pasti akan lebih dari 10 kali lipat dari saat ini. Mengingat pengalaman bertahun-tahun yang dimiliki Xiaoyan, bagaimana mungkin dia melakukan tindakan bodoh seperti itu? Maafkan saya memang memiliki kegunaan yang cukup bagus untuk api transformasi kehidupan ini. Oleh karena itu, mengenai masalah ini, penato pertama bisa melupakannya, ucap Xiaoyan. Ekspresi Fang Yan berubah suram saat dia mendengar kata-kata dari Xiaoyan ini. Tatapannya kejam saat dia melirik Xiaoyan. Tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi, dia dengan kasar meninju dadanya. Seteguk darah segar dimuntahkan sebelum benar-benar tersebar di tangannya. Segera setelah itu, cahaya aneh terpancar dari tangannya yang seperti cakar keriput yang sekarang tertutup oleh darah segar. Dia melambaikan tangannya dan sekali lagi membentuk segel tangan yang aneh. Fang Yan tiba-tiba berteriak pelan saat tangannya diam. Setelah teriakannya, kumpulan api berwarna darah yang mengalir perlahan sepertinya tiba-tiba diaktifkan. Itu terbakar dengan kuat saat menggeliat dengan liar mencoba untuk memecahkan penghalang api itu. Orang keras kepala. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia merasakan perubahan di dalam penghalang api. Dia menjentikan jarinya dan sekelompok api tak terlihat melonjak keluar. Akhirnya itu menutupi api hijau tua dan sekali lagi membentuk lapisan api luar. Sedikit koneksi yang dirasakan Fang Yan setelah menyebabkan beberapa luka pada dirinya sendiri segera menghilang setelah lapisan luar dari api hati terbentuk. Api transformasi kehidupan yang ada di dalam penghalang api sekali lagi mendapatkan kembali ketenangannya. Hilangnya hubungan dia dengan apinya menyebabkan wajah Fang Yan menjadi pucat. Rasa dingin melonjak dari tubuhnya. Mata Xiaoyan dengan dingin menatap Fang Yan. Dia membuka mulutnya dan melemparkan api ke dalam mulutnya seolah-olah itu manis. Tenggorokannya berguling dan menelan api transformasi kehidupan di depan tatapan tertegun kelompok Fang Yan. Kamu orang gila. Anda benar-benar berani menelan api. Sudut mulut Fang Yan bergetar saat melihat aksi gila Xiaoyan. Bagian dalam tubuh seseorang adalah titik terlemahnya. Bahkan seorang elit Douzong kemungkinan akan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan jika sesuatu dibebankan ke tubuh mereka. Namun Xiaoyan benar-benar menelan nyala api yang memiliki kekuatan penghancur yang besar ke dalam tubuhnya. Tindakan seperti itu benar-benar gila. Xiaoyan bersendawa lembut, mengeluarkan udara panas saat dia melakukannya. Dia tersenyum pada kelompok Fang Yan yang tertegun itu. Meskipun bagian dalam tubuh seseorang adalah titik terlemah, bagian dalam tubuh Xiaoyan memiliki perlindungan dari dua api surgawi, api inti teratai hijau dan api hati jatuh. Jika sampai pada titik kritis, dia bahkan akan menggunakan api dingin tulang yang ditinggalkan oleh Yao Lao di tubuhnya. Di bawah perlindungan ketiga api surgawi ini, bagian dalam tubuh Xiaoyan secara tidak wajar aman.
Dalam situasi saat ini, Xiaoyan secara alami tidak akan berusaha untuk melihat apakah mantra api bisa menelan api transformasi kehidupan ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyimpannya di dalam tubuhnya untuk menghindari nyala api yang berhamburan dan menghilang ke udara. Mata Xiaoyan sekali lagi beralih ke kelompok Fang Yan setelah menyimpan api transformasi kehidupan di tubuhnya. Kilatan dingin bersembunyi di dalam matanya yang hitam pekat itu. Meskipun kekuatan ketiga orang ini akan sangat menurun setelah kehilangan api transformasi kehidupan, ini bukanlah alasan yang cukup bagi Xiaoyan untuk melepaskan mereka bertiga. Dia percaya menghilangkan segalanya sepenuhnya tidak akan pernah meninggalkan masalah di masa depan. Kakak kedua, saudara ketiga, bunuh dia. Fang Yan dengan tegas berteriak, wajahnya berkedut setelah merasakan niat membunuh sedingin es di mata Xiaoyan. Wajah tetua lembah api iblis itu yang kekuatannya telah menurun menjadi bintang 2 hingga 3 Do Huang sedikit berubah setelah mendengar ini. Mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan menggerakkan dauki yang tersisa di tubuh mereka. Mereka menggigit peluru dan menyerang Xiaoyan. Saat kedua sesepuh ini maju ke depan, Fang Yan dengan cepat mundur. Tatapan tajam yang dia berikan pada Xiaoyan saat dia menarik diri sangat kejam, sehingga menyebabkan seseorang merasa kedinginan. Xiaoyan dengan tenang menyaksikan dua tetua lembah api iblis itu menyerang. Dalam sekejap, pilar api hijau giok seperti gunung berapi meletus secara tiba-tiba. Bung! Hati Fang Yan bergetar saat dia merasakan riak energi panas ditransmisikan. Namun dia tidak menoleh. Sayap Doki di punggungnya dikepakkan dengan keras saat dia terbang keluar dari hutan pegunungan. Kakak kedua, kakak ketiga, aku yang dulu akan membantu membalas dendam untuk kalian berdua. Selama aku kembali dan memperingatkan kepala lembah, dia pasti akan membuat bajingan ini membayar dengan darah. Apalagi ada gerbang Xiao. Pada saat itu, kita bahkan tidak akan membiarkan ayam dan anjing hidup-hidup. Fang Yan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Saat dia melakukannya, suara lembut yang ganas juga ditransmisikan oleh angin liar. Kata-kata baru saja keluar dari mulutnya ketika Fang Yan melarikan diri tiba-tiba menegang. Rasa sakit hebat yang ditularkan dari dadanya menyebabkan dia merasa sedikit tercekik. Dia dengan paksa menahan rasa sakit yang mengebor ke dalam hatinya saat dia menundukkan kepalanya dengan susah payah. Segera dia melihat sebuah tangan yang diselimuti oleh api hijau giok menembus dadanya. Api panas itu benar-benar menguapkan darah di sekitar lukanya. Kepala Fang Yan perlahan berbalik. Akhirnya wajah muda tanpa emosi tertangkap oleh matanya. Matanya masih menunjukkan beberapa kekejaman yang merajalela sebelum ditutup. Jika Anda dan rekan Anda telah bergandengan tangan, bahkan saya tidak dapat menangani semuanya tanpa menghabiskan kekuatan saya. Sayangnya, Anda adalah orang tua yang konyol. Suara samar dengan lembut ditransmisikan ke telinga Fang Yan dari belakangnya, tepat sebelum dia perlahan menutup matanya. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.